Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Oke, kita ulas kembali ya. Kemarin kita udah bahas bahwasanya dalam kerangkanya, contohnya dalam kerangkanya si Yuga sama Kafit kemarin ya. Ternyata mereka nggak, bentar, tahu ukuran ininya. Eh, Mereka nggak bisa sepakat tentang ini, nggak bisa sepakat tentang panjang. Mereka juga nggak bisa sepakat tentang waktu. Namun ternyata ada sesuatu yang mana mereka bisa sepakat yang kita kenal dengan nama interval ruang waktu ya. Jadi ini menurut kerangka manapun dia besarnya sama. Di mana interval ruang waktu ini dia definisinya ini. Eh, Kalau dalam tiga dimensi ruang dan satu dimensi waktu, berarti dia delta x kuadrat plus delta y kuadrat plus delta z kuadrat min c kuadrat delta t kuadrat, dia sama dengan delta x bar kuadrat tambah delta y bar kuadrat tambah delta z bar kuadrat min c kuadrat delta t bar kuadrat. Oke, ini adalah sesuatu yang dia nggak bisa berubah meskipun kita lihat dalam kerangka manapun. Jadi ini sesuatu yang bisa disepakati oleh kerangka acuan manapun. Dan kalau dalam uh, sat, dalam dimensi x dan ct saja, dalam dua dimensi satu ruang satu waktu saja, maka delta s kuadrat dia sama aja dengan delta x kuadrat kita kurangi dengan c kuadrat delta t kuadrat. Nah, kalau kita lihat juga kemarin kita udah bahas kalau delta S kuadrat ini ada delta S ini ada tiga jenis ya. Ada yang kita sebut dengan uh, time lag interval atau interval yang mirip waktu. Ada space lag interval, interval yang mirip dengan ruang. Ada lag interval. Ya, kita ulas sedikit lagi. Kejadian itu sesuatu yang terjadi di ruang dalam waktu tertentu. Terus interval itu jarak antara satu kejadian. Jarak itu dia bisa berupa rentang ruang atau juga bisa rentang waktu. Selisih ruang, selisih waktu. Itu kalau kita gambarkan dia dalam koordinat dalam koordinat ruang waktu. Nah, kemarin kita udah bahas juga bahwasanya eh, pada saat kita bicara tentang ruang waktu, kita bicara tentang koordinat X dan CT, ini akan beda pembahasan dengan kita bicara diagram yang dia hanya ruang saja. Jadi kalau kita bicara misalkan diagram yang terdiri dari ruang, katakanlah X dan Y, maka ini dia mematuhi geometri Euclidean, atau ini kita sebut aja ruang Euclidean. Nah, tapi pada saat kita bicara tentang ini, bicara tentang ruang waktu. Nah, jadi di sini ternyata kita udah nggak bisa lagi memisahkan apa itu ruang dan apa itu waktu, tapi keduanya perlu kita padukan dalam sesuatu yang kita kenal dengan ruang waktu, yang kemudian kita namakan ruang waktu Minkowski. Oke, ini untuk penyederhanaan uh, pembahasan aku lakukan di satu dimensi ruang saja. Jadi aku nggak bahas X, Y, Z. Oke, kalau X, Y saja misalkan, mungkin masih bisa digambarkan ya. Tapi kalau X, Y, Z, dan CT, maka kita perlu ruang 4 dimensi untuk menggambarkan. Dan itu agak susah digambarkan. Jadi di sini untuk contoh awal saja kita lakukan pembahasan dengan menggunakan satu dimensi ruang saja. Ruang waktu Minkowski. Oke, kemarin kita juga udah bahas apa sih delta S? Delta S. Nah, oke, bentar. Oke, bentar.
Ini ya, ini katakanlah diagram, ini tak bedakan. Ini diagram, katakanlah ini diagram Euclid, ya diagram X dan Y. Terus kalau ini katakanlah diagram X dan CT katakanlah. Nah, apa delta S? Delta S kan interval. Kalau kita bicara interval, berarti kita berbicara tentang dua buah titik pada diagram. Jadi katakanlah ada titik ini, anggap ini titik A, titik B, maka interval itu ya garis yang menghubungkan keduanya ini. Jadi ini interval. Begitupun ini, katakanlah ada kejadian yang diwakili oleh titik A, kemudian ada titik B, maka garis yang menghubungkan ini yang kita kenal dengan nama interval atau delta S. Ini delta S. Nah, tapi ternyata di sini ada perbedaan. Delta S pada ruang Euclidean, dalam ruang Euclid, maka dia mematuhi teorema Pitagoras. Jadi delta S kuadrat dia sama aja dengan delta E kuadrat tambah delta Y kuadrat. Tapi di ruang waktu Minkowski dia nggak mematuhi itu, nggak mematuhi ini, dia mematuhi teorema Pitagoras. Tapi di ruang waktu Minkowski nggak seperti itu. Dia jadinya ini sama dengan delta E kuadrat, bukan plus tapi minus C kuadrat delta T kuadrat. Nah, ini yang kita kenal dengan nama teorema Pitagoras hiperbolik. Hiperbolik. Nah, jadi ya sama aja, delta X itu berarti yang ini ya. Ini delta X, benar. Delta X itu berarti yang ini. C delta T itu berarti ini. Ya, ini juga sama. Ini delta X, ini delta Y. Oke, jadi sekarang kalau kita bicara ruang waktu, kalau kita ingin menggambarkan suatu kejadian, maka kita bisa menggambarkannya dalam ruang Minkowski. Ya, kemarin udah tak contohkan kasusnya si Ain ya di kerangka acuannya ini, kerangka Minkowski, ruang waktu Minkowski. Oke, sekarang kita coba gambarkan lagi. Sebentar. Katakanlah di sini kita punya, oke, bentar. Ini tak garisi dulu. Oke. Nah, ini baru masuk ke pembahasan untuk hari ini. Kita akan bahas tentang, oke, ini mungkin tak kasih judul awal aja ya. Kita bahas tentang ruang waktu Minkowski. Oke, sekarang ada satu pertanyaan. Oke, ini kita udah tahu kalau ruang waktu Minkowski sama ruang Euclidean dia berbeda. Jadi Minkowski sama ruang Euclidean dia berbeda. Nah, pertanyaannya, oke, selain ini, apakah ada lagi bedanya? Apa aja bedanya? Bedanya ruang waktu Minkowski dan ruang Euclidean. Jadi ini jadi satu kesatuan sekarang, ruang waktu bukan ruang saja sekarang. Nah, oke. Oke, sekarang kita coba gambarkan lagi. Kita coba gambarkan lagi. Wah, ini saya tak kasih besar aja, bentar. Kasih besar aja. Oke, ini ya katakanlah. Terus katakanlah aku punya kerangka lain di sini. Ini yang Euclidean. Tak gambar kecil aja lah. Tak gambar kecil aja. Oh. Oke lah, katakanlah ini. Oke. Ini tak warnai biru aja lah. Oke. Ini ya. Nah, katakanlah sekarang ada dua kerangka. Yang pertama kerangka Euclidean, ya X sama Y lah katakanlah. Ini X sama Y ya. Terus kedua ada kerangka Minkowski di sini. X sama CT. Nah, oke. Sekarang.
ada satu hal yang ingin kutanyakan. Katakanlah di sini aku punya suatu titik. Katakanlah titik A. Maka delta S itu kan ini kan. Nah, ini delta S. Atau delta S kalau dia di ruang Euclidean, delta S, bentar. Delta S dia kan sama aja dengan ini, delta kuadrat tapi ya. Delta E kuadrat tambah delta Y kuadrat. Oke, itu delta S atau interval, atau kalau di sini berarti dia panjang dari sini, panjang dari garis ini. Nah, sekarang ada satu pertanyaan. Titik mana saja selain di A yang punya panjang atau punya delta S sama dengan A? Titik mana saja kira-kira? Oke, pasti kalau kalian lihat di sini, oke, katakanlah titik, aku pengen suatu titik dengan delta S kuadrat sama dengan 1, misalkan. 1 sama dengan delta E kuadrat tambah delta Y kuadrat. Kalau aku tanya, titik mana saja yang memiliki delta S yang sama dengan A, maka ya pas tinggal, oke, di sini, titik sini misalkan. Oh, ya dia kan sama aja, ini delta S. Titik sini sama aja. Dan semua titik dengan panjang delta S yang sama dengan A, maka dia akan membentuk lingkaran. Oke. Ya, contohnya gini, gini. Kan delta S kuadrat sama dengan delta E kuadrat tambah delta Y kuadrat kan. Oke. Ya, katakanlah delta S kuadratnya sama, kita ingin 1 sama dengan 1 katakanlah. Berarti 1 sama dengan, katakanlah tadi kan delta E kuadrat ya, E kuadrat terus plus Y kuadrat. Oke. Dan kita akan temukan dalam ruang waktu Euclid atau bukan ruang waktu ya, maaf. Dalam ruang Euclidean, dalam ruang yang itu ada X sama Y lah contohnya di sini. Maka titik-titik yang memiliki delta S yang sama atau memiliki interval yang sama, dia diwakili oleh lingkaran ini. Jadi semua titik di lingkaran ini, ya, di lingkaran ini dia punya delta S yang sama. Dia punya delta S yang sama. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang. Kalau kita bicara ruang waktu Minkowski, anggap aku punya suatu titik. Titik inilah kata. Ya samalah, namakan saja A juga. A. Maka delta S itu ini kan, ini delta S. Sekarang pertanyaanku sama. Oh, atau gini, ini tak geser aja lah. Kasih dikit. Katakanlah ini titik A, katakanlah. Ini titik A. Ini delta S. Nah, pertanyaanku, titik mana saja yang memiliki delta S sama dengan A? Oke. Apakah dia juga titik sepanjang lingkaran ini atau bukan? Nah, ini kita perlu definisikan delta S di sini. Delta S tadi kan kalau dia itu koordinat ruang waktu Minkowski, kan delta S-nya sama dengan delta E kuadrat min C kuadrat delta T kuadrat. Dan sebagaimana pembahasan kita sebelumnya, kalau di ruang waktu Euclidean, delta S ini nggak mungkin negatif dia. Dia paling kecilnya 0. Ya 0 berarti di sini pas dia. Atau dia bisa aja positif. Tapi kalau ini dia minus. Minus di sini. Artinya dia bisa aja kalau ini lebih besar dibanding ini, maka delta S-nya dia bisa jadi negatif. Atau kalau ini yang lebih besar bisa jadi positif. Jadi ini bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Nah, terus pertanyaannya, kalau bentuknya seperti ini, kira-kira titik mana aja sih yang memiliki panjang yang sama dengan delta S ini? Titik mana aja? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah membentuk lingkaran? Nah, itu yang ingin kita tahu. Oke, kita lihat ya. Ini kan sebenarnya kan sama aja dengan sumbu Y-nya kan. Ya, oke lah. Kita coba aja gambarkan di grafik. Kita pengen, ya katakanlah delta S-nya sama dengan 1 lah katakanlah. Berarti kita pengen kayak gini kan. Yang ngebedakan kan cuma gini aja. 1 katakanlah. Sama dengan E kuadrat. Kalau yang di Euclidean dia plus, kalau di Minkowski dia minus kan. Min Y
kuadrat. Oke. Apa yang kita lihat di sini? Oke, ini kalau oke, jangan lupa ya, delta S itu dia bisa positif, bisa negatif. Kalau positif dia ternyata, nah lihat, dia membentuk sesuatu yang kita kenal dengan nama apa itu namanya, kurva hiperbolik. Kurva hiperbolik. Kalau dia delta S-nya bernilai negatif, gimana jadinya coba? Nah, benar. Oke, itu ya. Kalau delta S kuadrat ya maksudnya, dia bernilai negatif, ternyata dia seperti ini. Dia kurva dengan nilai yang apa itu namanya, dengan nilai delta S kuadrat yang sama, itu membentuk sesuatu yang kita kenal dengan nama dengan nama kurva hiperbolik. Jadi kalau tak gambarkan, bentar, ini tak geser bentar. Kita geser bentar. Nah, titik-titik dengan panjang delta S kuadrat atau interval ruang waktu yang sama dengan A, ini dia membentuk kurva hiperbolik ini. Oke, bentar. Ini kok nggak bagus gambarku. Bentar. Bentar. Ini tak paskan tengah. Nggak pas ya. Bentar. Oke. Terus kita gambar ini. Oke, katakanlah ini ya. Wah, kok nggak bagus gambarku. Bentar. Oke, nah kita akan dapatkan kurva ini. Kita akan dapatkan kurva, kok garis. Oke, itu ya, itu kurva yang kita dapat. Jadi apa kesimpulannya? Ini dari grafik ini kita akan dapatkan kalau ternyata masing-masing titik ini, katakanlah di sini ada titik ya, katakanlah di sini ada titik, terus kita tarik garis ini, atau titik ada di sini misalkan, ada di sini ada titik lagi, tak tarik ke sana, atau ada titik di sini, kita tarik garis ke sana. Nah, maka titik-titik ini, katakanlah ini tak namakan titik, ini apa, B misalkan, B, ini C, ini D. Maka ini delta S-nya sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Nah, itu ya. Wah, ini menarik ini. Kalau di sini kita lihat, delta S-nya sama ya, dia masuk akal lah lingkaran. Ini kan panjangnya sama. Tapi ini kok bisa sama? Kelihatannya aja dia udah panjangnya beda loh. Lihat di sini. Ini sekilas kita lihat dia lebih panjang dibanding ini kan. Tapi ternyata delta S dari sini ke sini untuk titik A kemudian B, C, D, dia panjangnya sama. Panjangnya sama. Nah, ini penjelasannya gini. Nah, kita bicara, kita jangan bayangkan ini panjang ruang ya. Ini udah udah ruang waktu, udah perpaduan ruang waktu. Nah, di sini kita jangan melihat dia sebagaimana diagram Euclidean. Ini kan diagram Euclidean. Jangan kita anggap dia sebagai diagram ruang saja. Nah, di sini kan dia, kalau kita mau nyari panjang, maka dia akan sama dengan ini kan, ya, panjang dalam ruang kan. Tapi ini delta S ini panjang dalam ruang waktu. Jadi di sini paradigmanya perlu kita bedakan antara kita memandang ruang Euclidean dengan ruang waktu Minkowski. Kesimpulan di sini, titik-titik yang memiliki delta S kuadrat yang sama, dia diwakili oleh kurva hiperbolik ini. Ini kurva hiperbolik ya. Ini kurva hiperbolik. Ya, dan tentu saja masuk akal karena di sini juga
teorema yang kita gunakan, teorema Pythagoras hiperbolik. Oke, jadi pertama itu yang bedakan. Oke, pertama ini tadi ya. Pertama di ruang waktu di ruang Euclidean yang berlaku di teorema Pythagoras, sedangkan di ruang waktu Minkowski dia yang berlaku teorema Pythagoras hiperbolik. Dan titik yang kedua selanjutnya, titik-titik yang memiliki interval yang sama atau memiliki delta S kuadrat yang sama ya. Nah, delta S kuadrat yang sama, dia diwakili oleh, kalau di ruang Euclidean dia diwakili oleh lingkaran, tapi kalau di ruang waktu Minkowski dia diwakili oleh kurva hiperbolik. Oke. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan selanjutnya. Barusan kita nanya apa ini ya, bentar. Barusan kita udah bahas terkait kita udah bahas terkait titik dengan delta S kuadrat yang sama. Oke, sekarang selanjutnya ada satu pertanyaan lagi yang perlu kita pecahkan di sini. Nilai delta S sama dengan 0 itu maknanya apa sih? Nah, maknanya apa? Oke, kita gambar lagi dalam ruang Euclidean. Atau ini semua tak gambar ulang aja. Bentar. Ya, bentar. Ini tak gambar ulang di sini. Oke. Nah, bentar. CT ini tak hapus dulu. Oke, di sini. Kalau delta S sama dengan 0, maknanya ya dia ada di titik 0 di sini kan. Berarti kalau delta S sama dengan 0, sedangkan delta X kuadrat dan delta Y kuadrat dia nggak bisa negatif, maka mau tidak mau itu terjadi pada saat X-nya 0 dan Y-nya 0. Sehingga dia pasti ada di titik pusat koordinat. Nah, beda lagi dengan ini. Nah, coba lihat di situ. Dia bisa negatif kan? Berarti gimana kalau delta S itu sama dengan 0? Oke, kita coba gambarkan. Berarti kalau kita pengen nyari kapan delta S-nya 0, berarti 0 sama dengan delta X kuadrat min C kuadrat delta T kuadrat. Atau C kuadrat delta T kuadrat sama dengan delta X kuadrat. Atau di sini kita dapatkan, oke ini pangkatnya tak hilangkan semua ya. C delta T sama dengan delta X. Atau itu terjadi pada saat delta C delta T dibagi delta X itu sama dengan 1. Oke. Jadi apa kesimpulannya? Apa C delta T dibagi delta X itu apa? Kan gradien kan. C delta T kita bagi dengan delta X berarti kan gradien. Artinya delta S dia sama dengan 0 pada saat dia ada di garis yang gradiennya sama dengan ini. Dia sama dengan 1. Atau di sini kita dapatkan, kita dapatkan garis yang bentar. Oke, di sini kedengeran rame nggak di kalian? Wah, benar. Masih kedengaran kok, Mas. Oh, oke. Gak apa. Bentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita udah temukan kalau titik yang punya delta S sama dengan 0 adalah titik-titik yang ada di yang membentuk gradien 1. Jadi tentu saja titik 0 sendiri juga dia nilai delta S kuadratnya sama dengan 0. Titik ini, kok garis itu bentar.
Titik ini ya, titik ini. Yo juga titik ini, juga titik ini, juga titik ini. Semua titik sepanjang garis ini dia membentuk delta X. Oh, benar, benar. Garisnya kurang lurus. Sepanjang garis itu dia membentuk delta S kuadrat sama dengan 0. Oke, bentar. Sepanjang garis ini ya. Kok nggak lurus itu? Bentar, bentar. Atau ini tak hapus aja dulu. Bentar, bentar, bentar. Oke, bentar. Oke, ini tak gambar lagi ya. Bentar. Ya, nah, oke. Begitupun yang di sini kita punya ini. Nah, oke. Jadi sekarang titik nol itu tidak hanya berada di sini. Jadi kalau aku punya titik di sini katakanlah, maka dia delta S-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena delta E kuadrat dikurangi C delta T kuadrat, dia hasilnya sama dengan 0. Nah, oke, mungkin kalian nanya, loh, tadi ketemu ini sama dengan 1. Kok ini kan garis dengan gradien minus 1. Jangan lupa kalau di sini kan di sini kan gini, di sini kan gini. Di sini kan kita mau ngilangin kuadrat dari ini kan. Ini bentar, bentar. Itu mau kita ilangin kuadratnya. Nah, ini ada dua jenis kan? Ada dua jenis kan? Dia berarti ini bukan hanya delta X, tapi dia plus minus akar dari delta X kuadrat. Sehingga dia plus minus 1. Dia bisa positif, bisa negatif. Oke. Seperti itu ya. Jadi di sini perbedaannya antara perbedaan yang ke berapa ini? Pertama, kedua. Yang ketiga dari ruang Euclidean dan ruang Minkowski. Di ruang Euclidean titik 0 itu ada pas di tengah sini. Dia hanya di sini. Titik yang memiliki delta S atau interval sama dengan 0. Tapi di ruang waktu Minkowski, titik dengan delta S sama dengan 0 itu adalah titik-titik yang ada di sepanjang garis ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Itu bedanya ya. Ini tak pindah dulu. Pindah dulu ke mana ini? Tak geser dikit lah ke bawah. Nah, lihat di sini. Kita punya C delta T per delta X sama dengan 1 atau C delta T per delta X sama dengan min 1. Atau juga kalau kita balik, kita kan punya gini jadinya. Delta X per delta T sama dengan C atau delta X per delta T dia sama dengan min C. Apa maknanya? Maknanya di sini titik-titik yang memiliki delta X per delta T ini kan kecepatan kan? Kecepatan. Titik-titik yang memiliki kecepatan sama dengan cahaya, maka dia ada di garis yang warna biru ini. Dan di garis warna biru ini semua delta S kuadratnya sama dengan 0. Sehingga di titik biru ini dia boleh kita katakan dia mewakili ini, mewakili like interval. Nah, ini kan like interval. Sedangkan kalau ada titik yang ada di garis merah ini, kita katakan dia sebagai time like interval. Nah, sebaliknya. Di sini berarti delta, kalau ada di garis merah ini, berarti dia memiliki delta S negatif. Nah, oke. Kalau dia memiliki delta S positif, delta S kuadrat positif, tadi kita udah tahu, maka dia akan bentuknya sama dengan itu. Jadi kalau kita gambarkan ya tadi ya, katakanlah untuk time lag interval itu kita punya, untuk light lag interval kita punya ini, yang hijau sama ungu ini ya. Terus untuk time lag interval kita punya, bentar. Kita punya, bentar. Oke, kita punya
kurva biru itu. Terus untuk space like interval kita punya kurva merah ini. Nah, ini membentuk yang kita kenal ruang waktu Minkowski ya. Oke, sebentar. Ini tak gambarkan. Jadi ini pun dia time lag interval sama aja. Nah, sedangkan yang ini dia space like interval. Maksudnya garis ini berarti di sepanjang garis ini, kurva ini, dia memiliki delta S yang sama. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau ada kejadian yang delta S-nya dia ada di garis ini, maka dia kita namakan space like interval. Oke, kita sudah bahas 3 perbedaan dari ruang Euclid dan ruang waktu Minkowski. Jadi di sini ya, ini tak perjelas lagi ya. Untuk yang di sini dia maka delta S kuadratnya lebih kecil dibandingkan 0. Yang ini berarti dia sama persis dengan 0. Sedangkan yang di sini dia lebih besar dibandingkan 0. Oke, itu ya. Jadi kalau secara fisis penggambaran time lag interval, space lag interval, dan light lag interval itu kayak gitu. Gimana kita baca ini? Oke, kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Bentar, ini tak gambarkan ulang. Ini tak gambarkan ulang. Oke, bentar. Kok hilang? Oke. Ini tak gambarkan ulang. Bentar. Nah, apa yang bisa kita maknai dari ruang Minkowski ini? Ya, katakanlah misalkan ada ini, ada kita punya ya, oke. Ini katakanlah si Ayin lagi ya. Ini si Ayin. Nah, kondisi awalnya si Ayin di sini. Kemarin kita udah bahas kalau Ayin ini diem, maka dia nggak berubah terhadap X, maka dia hanya bergerak dalam arah sumbu CT. Dia hanya bergerak dalam arah sumbu CT. Oke. Nah, dan di sini kalau apa ya? Katakanlah Ayin ini tepuk tangan 2 kali kemarin. Pertama katakanlah di titik 0 ini, terus tepuk tangan lagi dan Ayin nggak bergerak, berarti katakanlah di sini tepuk tangan lagi untuk kedua kalinya. Berarti ada 2 kejadian yang dia terpisah dalam interval waktu. Terpisah dalam interval waktu. Tapi tidak terpisah dalam ruang. Jadi di sini kita sebut dia time lag interval. Nah, beda lagi kalau misalkan di sini katakanlah Ayin, terus di sini ada katakanlah sininis di sini. Sininis ada di sini. Sininis ada di sini misalkan. Oke, tepuk tangan barengan, tapi ini di tempat yang berbeda. Maka dia kita katakan dia sebagai space like interval. Nah, oke. Itu ya. Jadi kita udah bahas bahwasanya tak ulang lagi dari awal tadi ya. Kita udah bahas bahwasanya dalam teori relativitas khusus kita nggak bisa sepakat tentang delta L, kita nggak bisa sepakat tentang delta T. Yang kita bisa sepakati adalah interval ruang waktu ini
Dan kalau ini bisa kita sepakati, artinya besar dari ini dia enggak berubah dalam transformasi. Oke. Jadi besar dari ini, besar apa itu namanya? Besar dari delta S dia sama dengan delta S bar. Artinya dia tidak mengalami perubahan, tidak mengalami perubahan dalam transformasi. Artinya kita lihat dalam kerangka acuan manapun ternyata besar delta S ini sama. Dan untuk menggambarkan itu ternyata kita perlu diagram yang kita kenal dengan nama ruang waktu Minkowski. Yang ternyata dia sedikit aneh karena berbeda dengan ruang Euclidean sebagaimana biasanya. Dan ada 3 perbedaan di sini yang udah kita temukan. Yang pertama nggak berlaku teorema Pitagoras, tapi yang berlaku teorema Pitagoras hiperbolik. Kemudian titik-titik dengan delta S kuadrat yang sama, dia membentuk kurva hiperbolik, bukan lingkaran. Terus delta S0 itu diwakili bukan oleh titik pusat, tapi oleh garis dengan gradien 1 dan min 1. Ini dan ini ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang selanjutnya. Kita udah deskripsikan itu. Bentar, sebelum ke ini. Kita hapus dulu. Nah, kita ingin cari lagi apa perbedaan antara diagram apa ini? Diagram Euclidean dan Minkowski. Nah, selanjutnya, bagaimana proyeksi suatu titik dalam dalam ruang waktu Minkowski. Oke, kita kembali lagi dengan kasus koordinat Euclidean. Nah, kalau kita punya suatu titik, katakanlah ini titik A. Nah, delta S-nya ini ya, delta S-nya ini ya. Ini delta S-nya ini delta S. Delta S atau oke, katakanlah ini titik pusatnya titik O ya, titik O. Nah, kalau misalkan kita ingin tahu berapa oke, katakanlah ini tak bikin proyeksi ya. Ini titik katakanlah ini titik B, ini titik C katakanlah. Nah, kalau kita ingin tahu berapa panjang dari OB, katakanlah ini theta, katakanlah theta. Atau oke lah. Oke, anggap ini aja. Ini theta katakanlah. Theta. Maka OB dia kan sama aja dengan OA sin theta. Tapi sebaliknya di sini juga kalau kita mau nyari OC, kita akan dapatkan dia sama dengan OA cos theta. Ini dalam ruang Euclidean. Pertanyaannya, apakah ini akan sama berlaku pada saat kita memproyeksikan suatu titik dalam ruang waktu Minkowski? Nah, ternyata enggak. Karena di sini dia, oke, pertama kita udah buktikan tadi, kalau di ruang waktu Minkowski dia panjang itu dia udah delta S itu udah beda sifat dengan di ruang Euclidean. Ini panjangnya ini dia sama dengan ini gitu ya. Termasuk tadi kita udah dapatkan titik dengan panjang 0 itu dia beda dia. Nah, pertanyaannya gimana kita memproyeksikan sesuatu? Katakanlah ini kita punya suatu titik, katakanlah titik ini ya. Katakanlah kita punya titik inilah, katakanlah. Nah, ini tadi ini. Nah, ini adalah ini katakanlah titik P
P katakanlah. Ini titik O ya, titik pusatnya. Terus katakanlah proyeksinya ke sumbu X dia titik Q, terus proyeksinya ke sumbu CT dia katakanlah R katakanlah R. Nah, pertanyaannya, apakah kalau misalkan di sini theta, apakah OP, oh maaf, apakah oke lah katakan, oke itu sama dengan OP sin theta? Ternyata enggak. Kalau dia di ruang waktu Minkowski, karena di sini dia yang berlaku teorema Pythagoras hiperbolik, maka kalau kita memproyeksikan sesuatu pun kita nggak bisa pakai trigonometri yang biasa, kita nggak bisa pakai sin ataupun cos di sini. Sehingga kalau kita mau memproyeksikan OP titik P di sini ya ke sumbu X, maka dia sama dengan OP tapi sin hiperbolik theta. Begitupun kalau kita mau memproyeksikan OP ke sumbu CT atau kita mau nyari panjang dari OR, maka OR ini sama dengan OP cos hiperbolik theta. Oke, mungkin aku tanya dulu kalian. Ini sin hiperbolik, cos hiperbolik pernah dapat nggak di Vismar 1 kemarin? Belum. Belum ya? Harusnya di Ya. babnya itu. Di babnya bilangan kompleks bab 2 buas itu harusnya itu. Oke, mungkin kalau belum tak ulas sedikit ya, Jadi sin oke ini ya. Kalau kita punya sin theta, dia kan bisa kita nyatakan dalam ini. E pangkat I theta kita kurangi dengan E pangkat min I theta per 2i. Terus kalau cos theta kan dia sama dengan tulisin aja. Cos theta dia sama dengan E pangkat I theta plus E pangkat min I theta per 2. Nah, kalau sin hiperbolik itu semua bilangan imajinernya bisa kita hilangkan sehingga dia sama dengan E pangkat theta min E pangkat min theta per 2 dan cos hiperbolik theta dia sama dengan E pangkat theta plus E pangkat min theta per 2. Oke, simpelnya gini. Gini, Bes. Kalau ini itu kalau kalian mau memproyeksikan sesuatu tapi di bidang Euclidean, ya pakai ini. Jadi proyeksinya ke sumbu X sama Y ya pakai sin sama cos, ya selesai masalah. Tapi kalau dia di ruang waktu Minkowski di mana yang berlaku teorema Pythagoras hiperbolik, maka untuk memproyeksikan ke masing-masing sumbunya kita pakai sin hiperbolik dan cos hiperbolik. Oke, terkait ini mungkin pembahasan panjang lebar tentang ini nggak aku bahas di sini. Ini ya bisa kita diskusi lebih lanjut kapan-kapan. Oke, tapi di sini yang kuperkenalkan proyeksi dari ini kita langsung aja kita bisa pakai sin hiperbolik dan cos hiperbolik. Oke, itu yang kutekankan di sini ternyata beda loh gitu cara memproyeksikan kalau di Minkowski ini. Dia nggak pakai ini, tapi pakai ini. Oke, kita udah nemukan 4 perbedaan antara ruang Euclidean, ruang diagram sebagaimana biasanya ya, X, Y, Z kayak di biasanya, dengan diagram ruang waktu Minkowski. Pertama itu tadi, teorema Pythagorasnya beda, terus titik-titik dengan apa namanya dengan delta S yang sama dia membentuk kurva hiperbolik bukan lingkaran. Terus titik dengan nilai delta S sama dengan 0 dia bukan hanya titik pusat untuk Minkowski. Oh. Wah, bentar ya. Ini suaraku udah masuk ya? Kepental barusan aku. Masuk, Mas. Ya, oke. Lanjut ya. Ini ya perbedaan selanjutnya tadi titik 0 itu beda sudah, terus cara memproyeksikan suatu titik dalam sumbu itu beda. Nah, yang terakhir di sini. Nah, kita
udah ngebahas panjang lebar tentang diagram ruang waktu Minkowski. Di mana kenapa kita pakai ini sih? Asal usulnya kan tadi gara-gara kita menemukan sesuatu yang invarian. Invarian itu artinya nggak berubah ya. Dalam ruang waktu dia bukan lagi delta x, bukan lagi delta t, tapi delta s yang itu delta e kuadrat, delta s kuadrat sama dengan delta e kuadrat min c kuadrat delta t kuadrat itu ya. Itu yang nggak berubah dalam transformasi Lorentz. Jadi apa yang dilihat Yuga sama Kavit di kerangka yang beda, di mana Kavit itu gerak kemarin kan dia. Nah itu mereka berdua akan sepakat tentang delta S. Nah itu. Jadi pada ujungnya kita menggunakan diagram Minkowski ini tentunya untuk menggambarkan bagaimana transformasi Lorentz itu bekerja. Nah seperti itu. Jadi selanjutnya kita akan coba membahas bagaimana bagaimana ruang waktu Minkowski ini bisa kita gunakan dalam transformasi Lorentz. Oke, itu ya. Sekarang masuk ke pembahasan berikutnya. Transformasi Lorentz dalam ruang waktu Minkowski. Ya, kita pastinya perlu menggambarkan ulang ini. Benar. Ini kita gambarkan ulang di bawah sini. Hapus, ini dihapus. Wah, kok hilang semua? Bentar. Bentar. Oke. Wah. Wah, bentar lagi, Rek. Bentar. Oke, ini layarku udah kelihatan belum, Rek? Halo. Aduh, masih masih. Bentar. Oke, udah kelihatan ya? Sudah, Mas. Nah, oke. Ini aku pengen gambar ini lagi, tapi ini tak perbesar. Oke, tetap. Oke, kita balik lagi ke kasusnya si kasusnya si mana tadi ya, si Ayin sama Ninis hilang. Oke, ada apa? Tak gambar lagi aja. Oke, katakanlah ini si ini Ayin ya, katakanlah. Ini Ayin, ini si Ninis. Ayin ini dia ada di sini. Diam dia, nggak kemana-mana, diam. Jadi pasti dalam ruang waktu Minkowski dia gerakannya lurus gini. Nah, sekarang beda sama Ninis, dia gerak, katakanlah gerak dengan kecepatan v terhadap Ayin, katakanlah. Pertanyaannya, gimana dia kondisinya di ruang ini? Artinya dia karena dia itu gerak berarti kan x-nya bertambah. Tapi ya waktunya pun bertambah kan. Jadi si Ninis dia akan gini. Gerakannya akan gini. Artinya menurut Ninis, maka sumbu waktunya Ninis itu sekarang jadi ini. Nah, ini sumbu waktu Ninis.
CT bar katakanlah. Oke, ini ninis ya, ini ninis. Ini ninis itu sumbu waktunya itu ikut ini. Jadi kalau ninis itu bergerak dengan kecepatan V, bentar. Ini tak ninis gerak dengan kecepatan V terhadap Ain, maka ninis ini dia sumbunya sumbu CT bar ini. Sedangkan Ain sumbu yang hitam ini, sumbu CT saja. Nah, oke, itu ya. Bentar. Oke. Ini sumbunya si Ain. Gambar lagi sini. Nah, dia gerak katakanlah dia gerak ke sana. Nah, sedangkan ini sumbunya si ninis. Dia gerak katakanlah ke sana. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang. Menurut ninis ya, menurut ninis, dia itu diam terhadap dirinya sendiri. Nah, oke. Menurut ninis, dia diam terhadap dirinya sendiri. Jadi pasti ada suatu sumbu yang mana dia itu sumbu X bar, sumbu X-nya si ninis yang dia tegak lurus dengan CT ini, dengan CT bar ini. Nah, di mana itu? Oke, sekarang kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, tadi kita udah tahu bahwa delta S atau interval ruang waktu menurut kerangka manapun dia harus sama. Jadi delta S menurut Ain dan delta S menurut ninis dia besarnya harus sama. Dia besarnya harus sama. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Sebentar. Oke, wait. Kita geser dulu ke sini. Nah, sekarang. Kita kita rumuskan lagi dulu transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz ya. Kalau kita punya X bar, dia akan sama aja dengan gamma, kemudian apa itu? Gamma, kemudian X min V per C CT. Lalu Y bar dia sama dengan Y, atau oke lah, apa. Z bar ini kita tuliskan, ini kan sama ya, kita tuliskan langsung CT-nya aja. CT bar dia sama dengan gamma, kemudian apa ini? CT ya, CT min V per C, kemudian kita kalikan dengan X. Kita kalikan dengan X. Nah, kita udah tahu bahwa delta S itu sama menurut siapapun, baik menurut kerangkanya si ninis maupun kerangkanya si Ain. Nah, tapi di sini antara X bar dengan X bar dan X T bar dengan T ada perbedaan di sumbunya. Nah, oke. Sekarang bagaimana transformasi Lorentz kita gambarkan dalam ruang waktu Minkowski. Nah, transformasi artinya kita melihat mengukur suatu titik. Katakanlah di sini X dan CT ya. Itu antara kerangka A dan kerangka B, antara kerangkanya Kavit dan kerangkanya Yuga itu beda, tapi ada persamaan yang menghubungkan. Oke, jadi di sini X bar dan X ini beda, tapi ada persamaan yang menghubungkan. Nah, itu yang kita sebut dengan transformasi. Nah, pertanyaannya sekarang. Kalau kita bicara transformasi Lorentz,
gimana sih persamaan ini kita gambarkan di sini. Kita gambarkan di sini. Oke, untuk itu kita perlu tahu sesuatu. Tadi delta S dia harus sama menurut, oke, di sini kasusnya Ayin sama Ninis ya. Harus sama menurut Ayin maupun Ninis. Ayin maupun Ninis. Harus sama. Harus sama. Harus sama. Delta S sama. Tadi kita udah bahas di awal. Delta S sama pada ini. Delta S sama pada kerangka Euclidean. Dia bisa kita dapatkan dari membentuk lingkaran ini. Jadi delta S ini dia sama dengan delta S ini, dia sama dengan delta S ini. Apa jadinya? Kita lihat di sini. Kalau kita melakukan transformasi berupa rotasi, maka dalam kerangka Euclidean dia memiliki delta S yang sama. Oke, katakanlah ini, katakanlah, oh tak gambar lagi. Tak gambar lagi. Oke, ini semoga masih aman. Bentar. Ini kerangganya. Oke, bentar. Bentar. Kok ketutupan, bentar. Oke. Ini katakanlah kerangganya si Yuga katakanlah. Si Yuga. Terus ini kerangganya si Kafit katakanlah. Nah, tapi enggak, ini mereka sama-sama diem katakanlah. Tapi sekarang dia gini. Oke. Dalam kerangganya Yuga katakanlah, Yuga mana ini? Bentar. Ini tak kasih warna hitam, Ses. Ini Yuga ada di sini katakanlah. Ini Yuga, ini Kafit. Nah, terus ada suatu titik ya. Oke, ini tak gabungkan aja dulu. Ini tak gabungkan. Nah, ini katakanlah dempetan ya. Oke, katakanlah dempetan ya. Tapi biar nggak bingung tak gambar di bawahnya aja. Nah, katakanlah ada suatu titik, katakanlah titik ini, titik di sini. Nah, oke. Dalam kerangkanya si ini Kafit ya. Si Kafit, X positif itu ke sana dan Y positif itu ke sana. Anggap ini X bar ya, Y bar. Sedangkan dalam kerangkanya Yuga, X itu ke sana, Y itu ke sana. Kalau ada titik di sana, maka menurut Kafit letak titik ini ya ada di X. Titik ini ada di sumbu X. Sedangkan menurut Yuga dia ada di sumbu Y. Tapi di sini ada transformasi yang bisa menghubungkan ini. Oh, apa transformasinya? Ini jadinya. X bar itu sama dengan Y. Sedangkan Y bar itu sama dengan min X. Nah, ini transformasi yang menghubungkan antara Kafit dengan Yuga. Atau kalau kita tuliskan lebih panjang, artinya X bar dia sama dengan 0x tambah 1y. Dan Y bar dia sama dengan min 1x tambah 0y. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks ya, berarti X bar Y bar dia sama dengan 0, 1, min 1, 0, kita kalikan dengan X, Y. Jadi ini yang kita kenal dengan nama matriks transformasi. Matriks transformasi. Kita lihat di sini. Transformasi Lorentz kan sama kan? Kita menyatakan X bar dalam X dan CT. Ya, sama kan di sini kan berarti kita menyatakan X bar dalam X dan Y. Jadi ada hubungan antara suatu kerangka acuan dengan kerangka acuan yang lain. Dan di sini balik lagi ke kasusnya tadi ya. Delta S harus sama. Interval ruang waktu dia harus sama menurut kerangka acuan manapun. Dia harus sama. Nah, kalau dia kerangka Euclidean, kerangka ruang X, Y, Z. Nah, salah satu bentuk transformasi yang menyebabkan panjang dari delta S ini sama, itu adalah transformasi rotasi. Nah, ini
matrik transformasi rotasi. Nah, oke. Ini dia menyebabkan delta S nggak berubah dalam ruang Euclidean. Ya, simpelnya gini aja, Rek. Katakanlah kita punya batang gitu kan. Panjangnya delta S. Kalau batang ini kita puter, dia nggak berubah lah panjangnya. Tapi dalam koordinat Euclidean, jangan lupa kita pakai koordinatnya X dan Y gitu kan. Jadi batang ini tak putar pun dia nggak masalah. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita menciptakan delta S yang dia nggak berubah, baik menurut Ayin maupun Ines di sini ya. Tapi dalam transformasi Lorentz. Kira-kira di sini matrik transformasinya seperti apa? Nah, itu yang mau kita cari. Nah, ini semoga aja kalian udah pernah belajar tentang aljabar linear ya. Ini kayak di semester 1 kayaknya ada, tapi di semester semester 2 maaf. Semester 2 kayaknya ada kemarin. Tapi di semester 3 ini kalian juga bakal dapat lagi nanti di Fismat. Oke, jadi agar delta S nggak berubah, nah ada salah satu ciri-ciri. Apa itu ciri-cirinya? Determinan, ini apa lagi nih? Determinan dari matrik transformasi dia harus sama dengan 1. Oke. Jadi determinan dari matrik transformasi harus sama dengan 1 agar delta S nggak berubah menurut dua pengamat ini. Jadi menurut kerangkanya Ayin sama Ninis, anggap di sini ada suatu titik di sini ya, katakanlah titik ini ya. Titik ini menurut Ayin maupun Ninis dia harus punya delta S yang sama. Nah, pertanyaannya gimana bentuk transformasi agar titik ini dia tetap sama menurut Ayin maupun Ninis? Oke. Sekarang apakah juga rotasi kira-kira? Kalau rotasi apakah nanti X barnya jadi di sini? Nah, ini tegak lurus gitu. Apakah gitu? Ternyata enggak dia. Oke, sebelum ke sana. Kita lanjut lagi nih. Dalam Euclidean, matriks yang menyebabkan delta S nggak berubah, maka dia determinannya harus sama dengan 1. Jadi ini, Rek, kalau kalian dulu pernah dapat di matrik itu ada determinan. Determinan itu sama aja dengan berapa sih perubahan besar kalau 2 dimensi ya. Perubahan luas karena transformasi ini. Jadi kalau aku punya kotak, aku transformasi dia luasnya menjadi 3 kalinya, maka determinan dari matrik untuk mengubah ini itu sama dengan 3. Nah, seperti itu. Nah, begitupun matriks ini kalau kita bisa nyatakan dalam matriks ya. Kita bisa nyatakan dalam matriks. Dia bisa jadi gini kan? X bar CT bar. Nah, dia sama aja dengan gamma kemudian min gamma V per C, min gamma V per C, ini gamma, kalikan XY. Dan kalau kalian kita hitung ya, apakah ini dia sama dengan 1 determinannya? Coba kita lihat. Gamma kuadrat dikurangi gamma kuadrat V kuadrat per C kuadrat, kan dia sama dengan gamma kuadrat 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dia sama dengan 1/1 min V kuadrat per C kuadrat, 1 min V kuadrat per C kuadrat. 1 dia. Nah, oke, jadi matrik apa namanya? Matrik transformasi Lorentz, dia nggak mengubah delta S. Nah, kalau matrik seperti ini, kira-kira bentuknya gimana? Kalau matrik seperti ini. Nah, oke, kita lihat.
panjang, oh maaf. Kecepatan cahaya dia harus sama menurut kerangka acuan manapun. Jadi kalau misalkan ini merupakan matrik rotasi, katakanlah gini, katakanlah C, oke ini, bentar. Wah kok nggak bisa, bentar. Katakanlah gini. Oke, ini tak perbesar. Kalau dia rotasi, jadi gini, anggap, oh dia matrik rotasi, dia tak putar gini aja. Berarti sekarang delta X-nya jadi ini, delta X-nya jadi ini, delta X-nya sekarang jadi ini. Kalau kita lihat di sini, yang warna biru, garis warna biru, dia nggak lagi pas di tengah. Artinya kalau gitu maka kecepatan cahayanya berkurang. Maka mau tidak mau dia bukan matrik rotasi. Dan memang benar karena dia itu bukan ruang Euclidean, dia bukan rotasi. Nah, tapi gimana jadinya? Agar ini pas di tengah, maka mau tidak mau X ini harus ngegeser ke sana. Nah, oke. Jadi sekarang sumbu X menurut Ninis ini jadi ini. Oke, ini sumbu X menurut Ninis. Dan tentu saja kalau misalkan ini geser sejauh sudutnya, anggap sudutnya theta, maka ini pasti juga geser sejauh theta. Halo, suaraku udah masuk kan ya? Udah, Mas. Oke, siap. Oke. Nah, itu ya. Itu kita udah dapatkan ternyata kalau kita gambarkan lagi ya. Nah, ini kok nggak lurus. Bentar. Kalau ini diagram waktu ruang waktu menurut Ayin ya, ini menurut Ayin, maka menurut Ninis sekarang jadi ini. Nah, karena Ninis kan gerak kan, maka dia jadi ini. Nah, dengan kecepatan cahaya dia mengikuti garis ini. Sehingga di sini, bentar. Ini diagram menurut Ayin ya, CT sama X ini menurut Ninis. CT bar dan X bar. Oke, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya. Si Ninis dia kan diam terhadap dirinya sendiri. Jadi pasti dia melihat sumbu CT bar dan X bar. Dia nggak bengkok, tapi menurut dia, nah ini diagramnya. Oke, ini bentar. Ini diagram Minkowski menurut Ayin. Nah, menurut Ayin kan. Tapi kalau menurut Ninis, dia jadi ini. Menurut Ninis itu dia yang lurus ya. Dia yang lurus gini. Nah, dia yang lurus gini. Ini menurut Ninis ya. Ini CT bar ya. Ini X. Sedangkan diagram ruang waktunya si Ain dia jadi gini. Nah, jadi gini. Oke, itu jadi ini tergantung kita pakai kerangka acuan mana. Oke, itu ya. Itu perbedaan bagaimana kita melihat sudut pandang dari diagram ruang waktu Minkowski ini antara dua pengamat yang berbeda. Nah, sekarang itu kita
udah dapatkan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, katakanlah aku punya suatu titik ini. Oke, ini cuma gambaran aja. Ini tak hapus lagi ya, ini tak hapus lagi. Hapus lagi. Katakanlah kita punya suatu titik ini, katakanlah titik ini ya, titik. Bentar. Ini tak gambar merah. Oke. Oke, ini ya, misalkan. Terus ada suatu kejadian, katakanlah menurut koordinat yang warna hitam, ini ada di sini. Nah, pertanyaannya, di mana dan kapan kejadian ini terjadi menurut ruang waktu Minkowski-nya si Ninis? Oh, maaf, si Ayin dulu ya. Ini si Ayin, warna hitam ini si Ayin. Ini saya bentar. Oke. Ini menurut Ayin ya, bentar. Ini Ayin ya, ini Ayin. Terus yang hijau itu punya Ninis. Astagfirullah. Sebentar. Oke, sorry. Bentar. Oke. Nah, sekarang menurut menurut si Ain, ya kejadian ini dia terjadi di X sekian, X di sini ya. Dan dan pada waktu sekian. Nah, tapi pertanyaannya, bagaimana Ninis melihat ini? Berarti dalam ruang waktu Minkowski-nya si Ninis. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah kita tarik tegak lurus juga? Nah, oke, kita lihat di sini. Kalau kita memproyeksikan sesuatu, oke, mungkin kita selama ini kita tinggal tarik garis tegak lurus saja. Oke, kebetulan sumbunya tegak lurus juga, katakanlah ini. Tapi nanti kalau kalian belajar di aljabar linear, kalian akan temukan ada juga koordinat yang sumbunya itu enggak selalu tegak lurus. Katakanlah ini, sumbu X bar dan CT bar kan kita lihat di sini dia enggak tegak lurus. Maka pertanyaannya sekarang, titik ini, kejadian ini, dia terjadi kapan dan di mana, tapi menurut Ayin. Nah, dia terjadi di sini, Rek. Dia terjadi, kita tarik garis sejajar. Nah, kalau kita meraksikan, kita tarik sejajar dengan ini ya. Nih, sejajar dengan ini. Oke. Terjadi di sini. Oke, terus kita tarik sejajar dengan ini, sejajar dengan sumbu X. Bentar. Kita tarik sejajar dengan sumbu X ya. Oke, terjadi di terjadi di waktu ini dan ruang ini. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya akan ada perbedaan antara apa yang dilihat Ain maupun Ninis terkait waktu. Lihat, ini ya. Ini di sini Ain dengan Ninis melihat suatu kejadian itu terjadi di X dan T yang enggak sama. Tapi interval ruang waktunya dia harus sama. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita balik lagi ke grafik tadi, ke grafik ini. Nah, bentar. Taruh bawahnya aja. Kalau kita lihat ya, di sepanjang kurva merah,
dia punya panjang yang sama. Jadi sekarang kalau katakanlah aku punya kurva ini, aku punya kurva merah ini, maka oke, katakanlah ini panjangnya 1. Terus yang panjangnya 2 katakanlah di sini. Panjangnya 2 katakanlah di sini, katakanlah. Nah, kita lihat di sini. Bentar. Oke, dapat. Kita lihat di sini kalau panjang 2 di mana titik yang punya delta S yang sama dengan 2. Oke, katakanlah titik ini. Nah, kita lihat di sini. Dalam kerangka acuannya si Ninis dan Ain, satunya Ninis itu di sini, tapi satunya Ain di sini. Duanya juga di sini. Nah, lihat di sini. Panjangnya ini sama panjangnya ini, dia kan berbeda kan? Nah, perbedaan ini yang kemudian kita kenal dengan kontraksi panjang. Sedangkan waktu pun juga sama. Anggap ini 1, kemudian di sini 2 ya. Nah, kita lihat di sini 1 menurut Ninis dan 1 menurut Ain dia panjangnya udah beda. Begitupun 2 menurut Ninis dan 2 menurut Ain dia juga panjangnya beda. Sehingga di sini kita bisa dapatkan bahwa ada perbedaan antara bagaimana Ninis dan Ain mengukur waktu. Sehingga di sini yang kita kenal sebagai kontraksi panjang dan dilatasi waktu. Dan bagaimana kita merumuskan ini? Selanjutnya. Bagaimana merumuskan kontraksi panjang dan dilatasi waktu dalam ruang waktu Minkowski. Oke, ini kita akan lanjutkan pembahasan di hari berikutnya. Dan just info aja, sebenarnya misalkan misalkan kontraksi panjang ataupun dilatasi waktu itu sebenarnya hanya proyeksi aja dari ini. Ya, contohnya dilatasi waktu lah misalkan. Nah, di sini kan kita bisa proyeksikan ini ke sana sehingga kita dapatkan ada perbedaan waktu. Kita bisa pakai cos hiperbolik yang itu nanti itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai sini dulu. Ini sepertinya ada banyak hal yang kurasa cukup abstrak. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan.